Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Ilmu Tauhid kelas 3B Kimia. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya aliran-aliran dalam ilmu tauhid. Kelompok 5 beranggotakan Mia Amalia Lutfiah, Nisa Indria Mahsyur Setiawan, Rini Fitriani, dan Winda Ayu Tias Padilla. Sebelum kita membahas sejarah lahirnya aliran-aliran dalam ilmu tauhid, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu ilmu tauhid. Tauhid secara bahasa memiliki arti keesaan, mengesahkan Tuhan. Sedangkan mengesahkan Tuhan adalah meyakini bahwa Tuhan itu yang Maha Esa. Tuhan Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan mengenai wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang tidak dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membicarakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan kerasulannya dan juga mengetahui sifat-sifat yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifat yang terdapat padanya. Selanjutnya, di sini ada beberapa poin fakta sejarah lahirnya aliran-aliran dalam ilmu tauhid. Yang pertama, ketika Rasul yaitu Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, para sahabat disibukkan dengan pembahasan mengenai pengganti Rasul sebagai kepala negara. Sehingga pemakaman Nabi adalah permasalahan yang kedua. Dari hal ini lahir permasalahan khilafah. Poin yang kedua, perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan titik balik dari pergeseran permasalahan politik menjadi permasalahan teologi. Poin yang ketiga, perseteruan tersebut diselesaikan dalam Perang Siffin yang dimenangkan oleh kelompok Muawiyah dengan jalan tahkim atau arbitrase. Poin yang keempat, kelompok Ali diwakili Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan kelompok Muawiyah diwakili oleh Ammar ibnu al-Ash. Poin yang kelima, peristiwa tahkim tersebut menguntungkan pihak Muawiyah, sebab penjatuhan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah dan Muawiyah sebagai gubernur Damaskus yang memberontak. Hanya penjatuhan Ali yang disepakati Ammar ibnu As. Kemudian, ada dampak peristiwa Takhim. Kubu Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi 3 golongan, yakni 1. Golongan pendukung Ali bin Abi Thalib, terkenal dengan nama Syiah. Kedua, golongan yang menyatakan keluar dari kelompok Ali, terkenal dengan nama Khawarij. Dan yang ketiga, golongan yang menjauhkan diri dari golongan Syiah dan golongan Khawarij, terkenal dengan nama golongan Murji'ah. Kaum Khawarij berpandangan bahwa sikap Ali yang menerima tipu muslihat dari Amr bin As adalah salah, sebab putusan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hukum-hukumnya dalam Al-Quran. Menurut Khawarij, la hukma illa lillah, yang artinya tidak ada hukum selain dari Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persoalan dosa besar. Kaum Khawarij berpandangan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, dan seluruh orang yang menerima arbitrase adalah berdosa besar dan kafir dalam arti keluar dari Islam dan harus dibunuh. Pandangan ini bertolak pada Quran Surat Al-Maidah ayat 44 yang menyatakan siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kafir. Dari persoalan politik ke persoalan teologi. Yang pertama, persoalan dosa besar seperti pandangan kaum Khawarij di atas selanjutnya bergeser menjadi permasalahan teologi.
Yang kedua, dalam perkembangan selanjutnya, persoalan dosa besar atau murtakib al-kabir mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan aliran teologi dalam Islam. Yang ketiga, permasalahan utamanya adalah bagaimanakah status orang yang berdosa besar, apakah mukmin atau kafir. Lahirnya aliran teologi. Dari persoalan murtakib al-kabir lahir beberapa aliran teologi. Aliran tersebut adalah A. Aliran Khawarij yang berpandangan bahwa orang berbuat dosa besar adalah kafir dan wajib dibunuh. B. Aliran Murji'ah yang berpendapat bahwa orang berdosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Permasalahan dosa yang dilakukan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya atau tidak. C. Aliran Mu'tazilah. Aliran berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Namun, mereka terletak di antara dua posisi kafir dan mukmin. Dalam teologi Mu'tazilah, orang seperti ini dikatakan tanjilu baina manjilatain. D. Aliran Qadariyah. Aliran ini terkenal dengan pemikiran kebebasan berkehendak dan berbuat. E. Aliran Jabariyah. Aliran ini berkebalikan dengan pandangan aliran Qadariyah yang menyatakan manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan berbuat. Sebaliknya, aliran Jabariyah berpandangan manusia dalam segala tingkah lakunya bertindak atas dasar paksaan dari Allah. F. Aliran Asy'ariyah merupakan aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Hasan al-Asy'ari 935 Masehi. Pada awalnya, Abu Hasan al-Asy'ari merupakan orang Mu'tazilah yang mereka tidak puas dengan teologi Mu'tazilah. Dalam satu riwayat keluarga, Abu Musa al-Asy'ari dari Mu'tazilah dikarenakan ia pernah bermimpi bahwa Mu'tazilah dicap Nabi Muhammad sebagai ajaran yang sesat. G. Aliran Maturidiyah. Aliran yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi 944 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, dua aliran terakhir yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah dikenal dengan nama aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua aliran ini dibedakan dalam lapangan hukum Islam. Aliran Asy'ariyah lebih cenderung dengan pendekatan Imam Syafi'i, sedangkan aliran Maturidiyah cenderung pada pendekatan Imam Hanifah. Kesimpulan yang dapat kami berikan pada materi kali ini, yang pertama, dari sini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang pertama kali muncul dalam agama Islam adalah bukan permasalahan teologi, namun permasalahan politik. Yang kedua, dari permasalahan politik lahir persoalan murtakib al-kabir atau dosa besar yang selanjutnya berdampak besar terhadap pertumbuhan aliran teologi. Yang ketiga, dari pergeseran tersebut, politik ke teologi melahirkan beberapa aliran teologi seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.